Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Watchers tahun 2024. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang kurir yang sedang mengantarkan barang namun mobilnya mati di tengah hutan. Namun hutan ini bukan hutan biasa. Setiap malam ada makhluk yang berkeliaran dan manusia hanya bisa aman jika berlindung di dalam rumah. Makhluk apa ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan melihat seorang pria yang mencoba keluar dari hutan. Ia berlari sangat lama, namun sejauh apapun ia berlari, ia tidak bisa keluar dari hutan. Ia semakin panik, apalagi sebentar lagi matahari terbenam. Ia sadar kalau ia tidak bisa keluar hutan tepat waktu karena ia hanya berputar-putar. Di langit ada banyak burung berterbangan di satu arah. Pria ini tahu kalau ada monster di hutan ini sehingga ia memanjat pohon. Namun ia malah terjatuh dari pohon yang cukup tinggi. Ia masih hidup namun kesulitan berjalan. Ia mengeluarkan pisau dari tasnya sebagai alat pertahanan diri karena ia tidak bisa lagi berlari. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang menyeramkan dan mendekatinya. Pria ini ditarik ke dalam lubang dan itu adalah terakhir kalinya pria ini terlihat. Waktu berlalu, di sebuah pet shop kita melihat seorang perempuan bernama Mina. Ada seorang pelanggan yang membeli seekor burung. Mina diminta untuk mengantar burung ini dan lokasinya lumayan jauh di pinggiran Irlandia. Butuh sehari untuk sampai ke sana sehingga Mia akan pergi besok. Di malam hari, Mina menggunakan wig karena ia suka menyamar menjadi orang lain. Ia pergi ke pub dan bersenang-senang untuk malam ini. Keesokan harinya, Mina memulai perjalanannya mengantar burung. Seperti yang sudah dikatakan kalau Mina akan pergi ke pinggiran Irlandia. Mina menerima telepon dari kembarannya. Ternyata hari ini adalah hari peringatan meninggalnya ibu mereka yang ke-15 tahun. Setelah mengisi bensin, Mina tidak melihat kalau ada banyak pengumuman orang hilang. Proceed on this road for 106 kilometers to reach your destination. Perjalanan masih 100 km dan Mina tidak ingin membuang-buang waktu. Mina terus mengikuti map yang membawanya ke hutan. Namun sayangnya saat berada di tengah hutan, mobil Mina mogok. Mina baru sadar kalau ia memasuki jalanan hutan dan bukan jalan raya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah tanda sehingga ia pergi memeriksanya. Tulisannya adalah titik tanpa bisa kembali nomor 12. Mina tidak mengerti mesin mobil sehingga tidak bisa memperbaikinya. Mina mencari pertolongan dengan harapan mungkin ada orang yang tinggal di sekitar sini. Tak lupa, Mina juga membawa burung pesanannya. Let's just go back to the car. Mina merasa mungkin tidak ada orang yang tinggal di sini sehingga ia ingin kembali ke mobil. Namun saat berbalik, ia tidak bisa melihat mobilnya padahal ia belum jauh berjalan. Mina mencari mobilnya namun tak bisa menemukannya sementara hari semakin gelap. Sekarang Mina tersesat dan berpikir kalau mungkin ia akan menghabiskan malam ini di luar. Ia melihat banyak burung berterbangan sama seperti sebelumnya. Kemudian Mina bisa merasakan getaran di tanah seolah ada sesuatu yang berjalan di bawah tanah. Mina merasa melihat seseorang namun hutan ini dipenuhi kabut. Akhirnya Mina melihat seseorang namun wanita ini malah berlari. Mina tak punya pilihan lain selain mengikutinya kemudian melihat sebuah bangunan. If you care for your life, you're going to have to run. Wanita ini berkata jika Mina peduli dengan nyawanya maka ia harus berlari. Dengan cepat, Mina berlari dan berhasil memasuki bangunan. Walau di sini adalah tengah hutan, namun ruangan ini memiliki listrik. Di sana ada 3 orang dan Mina bingung apa sebenarnya tempat ini. Wanita tua yang menyelamatkan Mina bernama Madeline. Perempuan di tengah ini bernama Kiara. Dan pria ini bernama Daniel. Mina mengenalkan diri dan ia di sini karena mobilnya mogok. I don't mean to scare you, but we haven't much time. It's not wise to keep them waiting. Madeline meminta Mina untuk berdiri di depan cermin sementara Mina masih kebingungan.
We call them the Watchers. Madeline berkata kalau makhluk di luar bernama The Watchers. Setiap malam mereka ke sini untuk melihat mereka dan mereka akan baik-baik saja. Dari dalam yang mereka lihat hanya diri mereka sendiri karena ini adalah cermin. Sementara dari luar, The Watchers bisa melihat mereka. Madeline meminta Mina ke depan karena Mina adalah petunjukan baru. Mina mendengar suara dari luar dan Madeline berkata kalau ini adalah tepuk tangan untuk menyambut Mina. Keesokan harinya, Mina tidak ingin tinggal di sini sehingga ia berencana pulang. Daniel memperingati Mina kalau ia tidak akan berhasil, namun ia tidak peduli. Mina berjalan menjauhi bangunan mencari mobilnya. Namun di tengah perjalanan, Mina melihat seorang anak kecil dari kejauhan. Mina ketakutan sehingga kini ia berlari menjauh. Namun saat berada di tebing, ia melihat kalau di sekelilingnya hanyalah hutan lebat. Tak lama kemudian, Madeline muncul. Ia memberitahu kalau semua orang pernah mencoba melarikan diri namun tidak ada yang berhasil. Madeline juga memberitahu kalau hutan ini memiliki ilusi yang membuat mereka berputar-putar di tempat. Di sekeliling bangunan diberi tanda yang menunjukkan titik yang dapat dicapai dengan setengah hari. Artinya jika mereka pulang sekarang mereka masih bisa sampai di rumah sebelum matahari tenggelam. Dan artinya jika melewati batas ini tidak akan bisa kembali ke rumah sebelum matahari tenggelam. Orang yang membuat poin ini adalah orang bernama Profesor. Madeline mengajak Mina untuk pulang karena butuh setengah hari untuk kembali. Di malam hari mereka bersembunyi di dalam bangunan seolah mereka adalah hewan di kebun binatang. Mereka juga harus menunjukkan keahlian untuk menghibur The Watchers. Tentu ini membosankan namun selama di dalam bangunan mereka akan baik-baik saja. Keesokan harinya untuk bertahan hidup tentu mereka harus memakan dari hasil yang tersedia di hutan. Mina mengikuti Kiara mencari tanaman yang bisa dimakan. Ia menjelaskan kalau ia tersesat dengan suaminya yang bernama John. Dan John adalah orang yang kita lihat di awal film. John pergi untuk mencari bantuan namun seperti yang kita tahu kalau John tidak berhasil keluar hutan. What do they want from us? Watchers. Mina bertanya apa yang The Watchers inginkan. Kiara tidak tahu namun Madeline memiliki teori kalau melihat mereka saja bisa membuat orang menjadi gila. Kemudian Kiara menunjukkan sebuah lubang yang dalam. Lubang ini ada di seluruh hutan dan saling terhubung. Disinilah The Watchers bersembunyi di siang hari. And as long as the sun's out, there's nothing to be afraid of. Mina bertanya sudah berapa lama Kiara di sini. Kiara tidak mengingatnya namun ia dan suaminya adalah orang terbaru sebelum Mina tentunya. Mungkin sekitar 5 bulan yang lalu. Kemudian semua orang berkumpul. Madeline menjelaskan kalau ada 3 peraturan yang harus dipatuhi. Pertama, jangan membelakangi cermin. Jangan membuka pintu setelah malam dan jangan mendekati lubang. Saat malam tiba, seperti biasa mereka menjadi tontonan The Watchers. Namun mereka hanya perlu menjadi diri mereka sendiri. Saat semua orang tidur, Mina terbangun karena mendengar suara benturan di cermin. Mina takut cermin ini pecah, namun Madeline berkata untuk membiarkan The Watchers melihatnya. Keesokan harinya, Mina ikut dengan Daniel berburu. Awalnya, tugas berburu adalah milik Daniel dan John suami Kiara. Namun setelah John pergi, kini Daniel berburu sendirian. Lagi-lagi Mina melihat seorang anak kecil di tengah hutan. Entah ini memang nyata atau hanya halusinasinya, namun Mina memilih mengabaikannya. Mina bertanya berapa lama Daniel terjebak di sini dan Daniel menjawab 8 bulan. 8 months, and you've never seen one. You've never seen a watcher. Mina bingung selama 8 bulan ini Daniel belum pernah melihat The Watchers sekalipun. Daniel menjawab kalau yang melihat The Watchers tidak pernah selamat. Ini adalah perkataan Madeline namun Mina tidak mempercayainya. Mina penasaran dengan The Watchers ini sehingga ia ingin memasuki lubang. Daniel pikir ini ide buruk namun Mina tahu kalau Daniel juga penasaran dengan The Watchers ini. Dengan menggunakan tali, Mina menuruni lubang yang cukup dalam dengan bantuan Daniel. Tentunya karena di bawah tanah tempat ini sangat gelap namun Mina berhasil sampai ke dasar lubang. Lina menggunakan korek sebagai pencahayaannya. Di sana ia melihat banyak benda yang random. Ada sebuah koran dari tahun 1992 yang menunjukkan kalau The Watchers di sini sudah lama. Mina menemukan sebuah kamera dan juga sepeda.
Mina ingin Daniel membawa sepeda ini karena tentu bisa digunakan. Saat menunggu diangkat, Mina merasakan ada sesuatu di belakangnya. Dari kegelapan, ia melihat tangan dengan 6 jari yang terbakar karena terkena cahaya matahari. Mina sangat takut, namun untungnya Daniel menurunkan tali di waktu yang tepat. Mina berhasil ke atas dengan selamat, namun ia tidak memberitahu Madeline kalau ia menuruni lubang. Mina pikir titik kembali adalah perjalanan setengah hari dengan berjalan kaki. Jika menggunakan sepeda, mungkin jangkauan mereka akan lebih jauh. You saw something today, didn't you? Something that scared you. Madeline tahu kalau Mina melihat sesuatu yang membuatnya takut, namun Mina membantahnya. Sementara Daniel berhasil memperbaiki kamera yang Mina temukan di lubang dan menyambungkannya dengan TV. Kini mereka memiliki kamera CCTV dan bisa memasangnya di luar untuk melihat bentuk asli The Watchers. Sesuai rencana, mereka menyimpan kamera di pintu depan. Sekarang sudah malam, namun entah kenapa mereka tidak bisa mendengar The Watchers padahal setiap malam mereka selalu datang. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dari pintu. Saat melihat TV, terlihat ada seseorang di depan pintu. Madeline meminta tidak ada yang bergerak. Please open the door. He's back. John's back. Namun Kiara mendengar suara yang familiar dengan suaminya John. Kiara pikir John masih hidup, namun Madeline melarangnya untuk membuka pintu. Yang di luar bukan John, melainkan The Watchers yang menyamar. Madeline bertanya apa yang Mina lakukan sebelumnya. Kini Mina menjawab kalau ia memasuki lubang. Madeline meminta Kiara bertanya hal yang hanya ia dan suaminya yang tahu. I'm so sorry, honey. What book am I reading? Kiara bertanya buku apa yang sedang ia baca, namun John tidak bisa menjawabnya. Kiara bingung karena ia yakin kalau suaminya pasti akan tahu sehingga yang di luar memang bukan John. Kiara meminta John menunjukkan wajahnya di kamera. John menunjukkan wajahnya yang memang wajah John. Namun tak lama kemudian sesuatu menariknya ke hutan. Mina melihat The Watchers dari kejauhan kemudian menarik kamera hingga putus. Semua orang berbaris di depan cermin, namun mereka bisa mendengar kalau The Watchers sedang mengamuk. Mereka mencoba masuk dan berhasil membuat cermin retak namun tidak pecah. Keesokan harinya mereka mengembalikan semua barang yang Mina bawa dari lubang. Madeline pikir karena Mina membawa barang ini membuat mereka marah. Kini Mina sadar kalau ia tidak bisa pulang dalam waktu dekat, namun ia tidak menyerah. Hutan ini bisa menyesatkan sehingga Mina membuat tanda di pohon agar tidak tersesat. Saat di luar, Mina melihat Madeline dan Daniel bertengkar. Mina kembali ke rumah dan di lantai terlihat kalau Mina membuat map hutan. Saat ini hanya ada Mina dan Kiara di dalam rumah. Namun saat Mina menggambar, ia sadar kalau Kiara keluar. Mina mencari Kiara karena sebentar lagi akan malam. Mina melihat Kiara sedang memandang lubang. Ia pikir kalau John dibawa The Watchers ke dalam lubang. Dari kejauhan mereka mendengar suara teriakan. Mina dan Kiara menemukan Daniel yang sedang mengikat Madeline. Kiara mengejar Daniel sementara Mina membebaskan ikatan Madeline. Matahari sudah hampir tenggelam, namun Daniel mengunci pintu sehingga Madeline dan Mina tidak bisa masuk. Burung sudah berterbangan sehingga Madeline dan Mina harus mencari tempat persembunyian lain. Sementara itu, Kiara bertanya kenapa Daniel melakukan ini. Daniel menjawab kalau sesuatu harus berubah. Sementara Madeline dan Mina bersembunyi di bawah pohon yang busuk. Madeline memilih di sini dengan harapan bau pohon ini menyamarkan bau mereka. Dari luar, mereka bisa melihat Daniel dan Kiara berdiri di depan cermin. Mereka bisa melihat kalau The Watchers berjalan tepat di depan mereka. Mereka diam sehingga The Watchers mengabaikan mereka. Dari kejauhan terlihat kalau The Watchers ini memiliki tubuh tinggi kurus. Namun yang mengejutkan Mina adalah jumlah mereka yang sangat banyak. The Watchers menyadari kalau di dalam rumah hanya ada Daniel dan Kiara sehingga mereka mencari Mina dan Madeline. Kini Madeline dan Mina tidak bisa lagi bersembunyi dan harus kembali ke dalam. Mereka memohon Daniel membuka pintu. Mina tahu kalau Daniel adalah anak baik sehingga ia mengizinkan Madeline dan Mina masuk. Tentu Madeline marah pada Daniel, namun sekarang bukan saatnya untuk bertengkar. Madeline menjelaskan kalau ia adalah seorang profesor sejarah mitologi. Tidak seperti yang lain, Madeline kesini atas keinginannya sendiri untuk bertemu The Watchers.
Madeline memberitahu saat pertama kali melihat The Watchers yang ia lihat adalah dirinya sendiri. The Watchers memiliki kemampuan untuk meniru manusia. The Watchers sudah lama tinggal di dunia dan memiliki banyak nama seperti peri atau changeling. Alasan The Watchers senang melihat mereka adalah untuk mengamati agar bisa meniru mereka. Dari dalam mereka bisa melihat kalau The Watchers mencoba masuk. Kiara menyadari kalau di lantai ada sebuah lantai yang berbeda. Daniel memaksa membukanya yang menunjukkan sebuah pintu yang mengarah ke bawah tanah. Daniel bisa membukanya dan mereka bisa bersembunyi di bawah tanah untuk malam ini. Ruangan ini adalah ruangan terbesar dan sepertinya seseorang tinggal di sini. Di sini juga ada banyak stok makanan dan tempat ini terlihat seperti milik seseorang yang meneliti The Watchers. Di sini juga ada sebuah komputer jadul. Komputer ini masih menyala dan Mina menemukan banyak rekaman video. Terlihat seorang pria bernama Profesor Kilmartin yang merupakan orang yang mengawali penelitian ini. Kilmartin membangun tempat ini untuk meneliti The Watchers. Kilmartin merekam setiap hari penelitiannya. The Watchers bisa meniru dirinya dan hal ini membuatnya takut. Sejak saat itu, Kilmartin merubah kacanya menjadi satu arah. Suatu hari, ada satu Watchers yang menampakkan diri dengan wujud seorang anak kecil berambut merah. Kilmartin mengawasinya karena Watchers ini terlihat seperti diasingkan oleh Watchers lain. Beberapa hari kemudian, Kilmartin berhasil menangkap Watchers ini dan mengurungnya. Walau Kilmartin tidak berencana menyakitinya, namun Watchers ini mencoba melarikan diri. Di hari ke-300 yang merupakan hari terakhir, Kilmartin menyelesaikan misinya di sini namun rasa kemanusiaannya sudah menghilang. Kilmartin berencana membunuh Watchers yang ia tangkap kemudian bundir. Ternyata di ujung poin 134 ada sungai dan perahu yang bisa digunakan untuk keluar hutan. Disinilah tujuan para burung keluar hutan. Kilmartin meminta jika ada orang yang menonton video ini untuk pergi dari hutan kemudian ke kantornya di kampus kemudian hancurkan semua penelitiannya. Keesokan harinya mereka keluar basement dan bagian permukaan bangunan sudah hancur. Mereka tahu harus kemana sehingga tidak ingin membuang-buang waktu. Untungnya Mina sering membuat penanda jalan sehingga hutan ini tidak bisa menyesatkan mereka. Saat tengah hari mereka sampai di poin 134. Sebelumnya Profesor berkata kalau disinilah jalur burung keluar dari hutan. Mina mengeluarkan burung yang ia bawa dan membiarkannya terbang sementara mereka mengikutinya. Di tengah perjalanan mereka melihat sebuah batu dengan gambar 3 Watchers. Madeline menjelaskan kalau dulunya Watchers hidup di antara manusia sebagai dewa. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai takut pada Watchers. Manusia dan Watchers berperang dan manusia menang. Watchers dikurung di bawah tanah dan batu ini adalah pintunya. Setelah berabad-abad, akhirnya Watchers berhasil ke permukaan namun mereka kehilangan sayap dan sihir mereka dan juga tidak bisa keluar dari hutan ini. Mereka melanjutkan perjalanan dan langit mulai gelap ditambah turun hujan. Mereka terus berlari dan kini mereka melihat burung yang terbang ke arah mereka. Artinya, di saat yang sama The Watchers sudah bisa keluar dari lubang. Namun untungnya mereka sampai di sungai tepat waktu keluar dari hutan. Ada perahu di pinggir hutan namun Daniel mendengar suara dari hutan dan malah memeriksanya. Perahu ini diikat dengan rantai dan Kiara melihat Daniel menarik John dari hutan. Daniel! It's not John! Kiara memberitahu Daniel kalau itu bukan John namun Daniel tidak bisa mendengarnya. John menunjukkan kalau ia memang Watchers kemudian membunuh Daniel. Madeline, Kiara, dan Mina sudah di atas perahu dan menjauhi hutan. Terlihat banyak Watchers yang muncul dengan tubuh seperti Daniel. Mereka tidak bisa keluar dari pulau sehingga Mina dan yang lainnya sudah aman. Waktu berlalu mereka terbangun saat ada mobil yang lewat. Mereka menaiki bis dan dengan begitu mereka bisa kembali ke kota. Mina akan ke universitas untuk menghancurkan hasil penelitian Kilmartin sesuai keinginannya. Waktu berlalu, Mina kembali ke rumahnya dengan selamat. Tentu ia mandi karena sudah lama ia tidak mandi. Keesokan harinya, Mina ke Universitas Kilmartin mengajar. Walau sudah lama tidak ke sini, namun ruangannya masih ada dan tidak disentuh. Mina menemukan blueprint bangunan yang digunakan Kilmartin di hutan. Di sana juga ada sebuah scroll menjelaskan masa sebelum Watchers dan manusia berperang. Dulunya manusia dan Watchers sangat dekat, bahkan ada yang menikah. Anak di antara manusia dan Watchers ada di antara dua dunia.
Mereka sangat ahli dalam transformasi. Saat manusia dan Watchers berperang, anak campuran ini tidak diterima di dunia Watchers ataupun manusia. Namun selain itu, ada satu hal yang sangat mengejutkan Mina. Di malam hari, Mina pergi ke rumah Kiara dengan taksi. Mina memberitahu semua yang ia temukan di ruang kerja Kill Martin. Foto yang mengejutkan Mina adalah ternyata Madeline adalah istri Kill Martin. Namun yang aneh, Madeline sudah meninggal sebelum Kill Martin ke hutan. Mina pikir alasan Kill Martin melakukan penelitian ini adalah ia ingin Watchers berubah menjadi istrinya. Dan Madeline yang Mina kenal adalah Watchers dengan kelainan karena bisa berjalan di siang hari. Waktu berlalu, ada sebuah taksi yang datang dan ternyata itu adalah Kiara. Mina sadar kalau Sarah di depannya sebenarnya adalah Madeline. Mina? Run, Kira! Madeline menyerang Kiara hingga tak sadarkan diri. Kemudian Madeline menyerang Mina. Mina tahu kalau Madeline berbeda dengan Watchers lain. Madeline dikucilkan Watchers lain karena ia bisa berjalan di siang hari. Watchers yang ditemukan Kill Martin adalah Madeline, namun Kill Martin gagal membunuhnya. Kini Madeline bisa berubah menjadi Mina. Madeline berencana membunuh Mina agar ia bisa menjadi Mina. Mina memberitahu alasan Madeline bisa berjalan di siang hari karena ia setengah manusia. Madeline tidak tahu kalau manusia dan Watchers dulunya sangat dekat. Mina tahu kalau Madeline memiliki sisi baik dan bisa hidup di antara manusia. Madeline kini memiliki sayap, menjadi Watcher satu-satunya yang kita lihat memiliki sayap. Madeline terbang pergi meninggalkan Mina dan Kiara. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka film horor yang ada unsur mitologinya, jadi gak cuma hantu getayangan. Mimin juga suka konsep Watchers yang punya alasan jelas kenapa memburu manusia. Untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah karakter. Karakter film ini dikit dan karakter utamanya adalah Mina. Mina ini karakter penting karena cuma dia yang bisa melawan aturan Madeline untuk memasuki lubang. Dengan begitu mereka terpaksa bersembunyi dari buruan Watchers dan berhasil keluar hutan. Jadi untuk karakter Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya adalah ternyata Madeline adalah setengah Watcher, setengah manusia. Madeline tidak diterima di antara Watchers dan ia baru tahu kenapa saat diberitahu Mina. Pandangan Madeline pada manusia berubah sehingga ia mengampuni Kiara dan Mina. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini, Madeline membangkitkan kekuatan Watchers-nya sehingga ia memiliki sayap. Kini misi Madeline adalah untuk mencari setengah Watcher, setengah manusia sepertinya. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Buat yang suka folklore kayak Mimin pasti bakal enjoy film ini. Unsur horor sama misterinya dapat banget, jadi Mimin penasaran terus apa sih Watchers ini. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Watchers tahun 2024 adalah 8,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.